Oke, halo kakak-kakak, halo semuanya. Nah, kita balik lagi nih sama cerita kita untuk cerita kita di bulan Mei. Nah, kira-kira apa ya ceritanya? Terus apa aja yang bisa dipakai untuk cerita ini? Nah, di cerita kali ini adalah cerita yang ketiga yang ada di dalam modul kakak-kakak. Cerita tentang si Yunus. Nah, pasti udah tahu dong cerita Yunus. Nah, ceritanya itu saya di sini menggunakan beberapa media. Medianya itu adalah seperti ini. Jadi kita bisa siapkan gambar dan juga wayang-wayangan bentuk dari Yunus dan juga beberapa orang yang ada di dalam cerita. Kira-kira bagaimana jalan ceritanya? Yuk kita dengerin sama-sama yuk. Nah, selamat sore adik-adik. Nah, gimana kabarnya dong hari ini? Nggak berasa ya, udah berapa bulan berlalu, udah kita lewatin banyak cerita yang ada kita dengar di Rumah Ceria. Nah, hari ini kakak balik lagi dong dengan cerita yang keren banget ceritanya. Tapi adik-adik pasti ada yang udah pernah dengar atau ada yang belum pernah dengar. Nah, sebelum ke cerita, Kak Vilo pengen tanya dong, pernah nggak kalian ketemu dengan ikan tapi ikannya itu besar banget. Besar banget ikannya. Nah, lebih besar dari ikan paus, kata teman-temannya. Iya, besar banget. Nah, tapi Kak Vilo mikir gini loh. Kalau ada ikan besar, gimana ya rasanya kalau tinggal di dalam perut ikan? Apakah enak? Iya, enggak kan pastinya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa pergi dengan teman-teman. Wah, tapi gimana ya? Kok ada loh sebenarnya di cerita itu seseorang yang bisa tinggal di dalam perut ikan yang besar. Nah, pengen tahu nggak siapa yang ada di dalam perut ikan itu? Nah, yuk sini yuk. Nah, suatu ketika di sebuah tempat, nah tempatnya itu sangat bagus. Nah, di tempat itu ternyata namanya adalah kota Niniwe. Nah, di kota Niniwe ini ternyata tinggal banyak orang-orang yang tinggal di sana. Ramai banget. Nih, mereka ramai banget tinggal di sana. Mereka melakukan berbagai macam aktivitas, berbagai macam pekerjaan. Tapi sangat disayangkan. Walaupun orang-orangnya ramai, orang-orangnya banyak, mereka itu nggak taat sama Tuhan. Mereka nggak pernah mau dengerin perintah Tuhan. Mereka berbuat dosa, berbuat kesalahan. Tuhan tegur mereka, mereka nggak mau dengar. Aduh, gimana sih tinggal di kota yang besar, yang ramai, tapi kok orang-orangnya nggak taat ya? Nah, tapi adik-adik, ternyata Tuhan itu nggak tinggal diam. Dia pengen memberitahu lagi kepada orang-orang di kota ini supaya mereka berbuat baik. Dengan cara apa? Nah, dia mengirim seseorang untuk datang ke kota Niniwe itu. Kira-kira siapa ya? Dia kirim seseorang yang bernama Yunus. Nah, dia kirim seseorang ini bernama Yunus. Adik-adik, dia kirim ke kota Niniwe. Untuk apa? Mengabarkan berita baik kepada orang-orang atau warga yang ada di kota Niniwe itu. Nah, Yunus diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Tuhannya lalu si Yunus bilang begini, aduh Tuhan gimana dong? Aku nggak bisa ke sana. Orang-orang di sana kan garang semua. Nanti aku nggak bisa pulang. Aduh takut kata si Yunus. Nah, tapi Tuhan bilang sama Yunus, kamu tidak perlu takut, jangan khawatir. Aku ada bersamamu. Nah, tapi Tuhan, aduh gimana ya? Yunus masih tetap takut. Tuhan tetap menguatkan Yunus. Akhirnya apa? Yunus pun dengan gugup dia bilang, baiklah Tuhan, aku bakalan pergi deh ke sana, kata si Yunus. Akhirnya Yunus pun dia pergi nih ke kota tersebut. Dia jalan, tapi pas di pertengahan jalan, ternyata dia punya rencana yang tidak baik. Kira-kira apa ya? Di otaknya dia mikir, Tuhan kan nggak tahu kalau aku punya rencana. Akhirnya di pertengahan jalan, Yunus putar balik adik-adik. Dia pergi meninggalkan jalur di mana dia harus ke kota Niniwe. Dia putar balik. Dia pergi untuk melarikan diri ternyata dari perintah Tuhan. Dia kira-kira pergi kemana ya? Nah, dia pergi ke suatu tempat yang kita nggak tahu dia bakal pergi kemana. Akhirnya dia pun pergi adik-adik.
Nah, pergilah dia ke salah satu tempat. Nah, di tempat itu ternyata dia mau pergi menuju kota Tarsis. Tapi kalau pergi ke kota Tarsis nggak bisa jalan kaki, dia harus naik kendaraan yang melalui jalur air. Nah, ternyata dia pergi untuk menumpang sebuah kapal. Nah, sebuah kapal. Nah, ketika dia pergi menuju ke tempat itu, tiba-tiba kapalnya ini udah ada di pelabuhan nih adik-adik. Nah, udah siap nih. Si Yunus pun dengan sangat senang hati. Akhirnya aku bisa pergi. Tuhan kan nggak tahu aku kabur. Ternyata dia mau kabur. Dia nggak mau mentaati perintah Tuhan. Dia mau pergi dari perintah Tuhan. Dia numpang kapal tersebut. Dia tumpang kapal tersebut adik-adik. Nah, ketika dia numpang kapal itu, dia pun naik ke atas kapal itu. Ketika dia naik, dia pun istirahat, tertidur lelap. Dia dengan sangat senang sekali tidur di kapal itu. Nah, ketika sedang tidur di kapal itu, tiba-tiba badai pun turun. Hujan pun turun dengan sangat lebatnya. Semua orang yang ada di kapal itu merasa, aduh, khawatir sekali. Karena akan terjadi sesuatu kan kalau udah gelombang, badai, hujan. Nah, tapi si Yunus tidur dengan sangat nyenyaknya. Tidur dengan sangat nyamannya. Sedangkan orang-orang yang ada di luar sana pada khawatir. Lalu ada seseorang melihat Yunus. Orang itu bilang, "Hei, kau anak muda, kenapa kau di sini tidur dengan enaknya sedangkan di luar sana terjadi badai?" Lalu Yunus bilang, semua ini terjadi karena ada aku di sini. Aku lari dari perintahnya Tuhan. Aku tidak mau mentaati perintah Tuhan. Jadinya Tuhan hukum aku. Nah, karena mendengar perkataan si Yunus, semua orang yang ada di kapal itu pun membuang Yunus, membuangnya ke tengah lautan yang sangat dalam, dan di sana juga terjadi hujan lebat kan, pasti badai sangat kuat. Akhirnya Yunus pun dibuang oleh semua orang yang ada di kapal itu ke tengah lautan. Yunus ketakutan dan teriak, bagaimana ini? Akhirnya dia terbawa oleh derasnya arus lautan adik-adik. Ketika di tengah derasnya arus lautan itu, Tuhan kirimkan seekor ikan yang sangat besar. Nah, ikan itu akhirnya muncul di tengah-tengah badai yang terjadi. Nah, ikan itu akhirnya berenang ke tengah lautan. Ternyata Tuhan menghukum Yunus dengan cara apa? Yunus akhirnya ditelan oleh si ikan tersebut. Ditelan oleh ikan yang sangat besar. Dan akhirnya Yunus masuk ke dalam perut ikan. Aduh, tidak, bagaimana ini? Dia akhirnya masuk ke dalam perut ikan itu. Dan kira-kira apa yang terjadi ketika dia di dalam perut ikan? Bisa nggak dia ngapa-ngapain? Coba kita pikirin. Nah, ternyata dia itu masih bisa selamat di dalam perut ikan. Cuman dia tinggal dalam perut ikannya selama berapa lama adik-adik? 3 hari. Wah, kita 1 hari aja nggak keluar rumah, susah ditahan dalam rumah. Apalagi dalam perut ikan. Nah, ternyata di dalam perut ikan, Yunus itu selama 3 hari. Dia menyesali semua perbuatannya. Dia sedih. Dia akhirnya menyesali bahwa selama ini dia tidak mengikuti perintahnya Tuhan. Lalu akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta ampun. Mulai saat itu dia mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, ketika dia berdoa, Tuhan sangat mengasihi dia ternyata. Tuhan masih sayang. Akhirnya Tuhan memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan Yunus dari perutnya. Dan saat itu juga Yunus dimuntahkan oleh ikan itu dari dalam perutnya. Dan langsung muntahnya ikan itu jatuhnya ke pinggir pantai. Nah, langsung ke daratan. Dan saat itu juga Yunus pun akhirnya bisa selamat. Nah, kita tepuk tangan yuk buat cerita kita hari ini. Wah, gimana nih adik-adik kira-kira? Gimana ya rasanya? Dihukum masuk dalam perut ikan. 3 hari lagi dalam perut ikan kan pasti nggak enak. Nah, begitu juga kita sebagai manusia nih. Kita sebagai anak-anak rumah ceria harus taat. Itu yang pertama, taat kepada siapa Kak? Sama kakak-kakak rumah ceria, sama orang tua kita, terutama taat sama Tuhannya kita. Supaya apa? Tuhan tetap memberi perintah supaya kita bisa melaksanakannya dengan baik. Ketika Tuhan kasih perintah, dijalankan dengan baik. Kemudian apa?
supaya kita ini menjadi berkat buat orang lain. Jadi kalau ada kabar baik, jangan disimpan, tapi disampaikan. Dan disampaikan sesuai perintah yang dikasih sama kita. Oke, mau kan jadi anak yang baik? Jangan seperti Yunus, nanti dihukum loh sama Tuhan. Kan gak enak. Yuk, kita mulai sekarang belajar jadi anak yang taat, jadi berkat buat orang lain. Jadi berkat buat orang lain dengan cara kita berbuat sebuah kebaikan, mengabarkan hal yang baik untuk teman-teman kita. Sampai bertemu lagi ya adik-adik. Bye-bye.